Sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 2 Januari 2023. Kali ini terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal menghadirkan saksi ahli. Kuasa hukum Kuat Ma'ruf, Irwan Iriawan, menyebut kliennya tidak mengetahui Brigadir Yosua Huta Barat akan dieksekusi di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3. Menurut Irwan, berdasarkan keterangan ahli, kliennya tidak bisa dijerat pidana berkaitan dengan pembunuhan berencana. Ditegaskan oleh ahli tadi bahwa tidak bisa dijerat pidana karena kaitannya dengan adanya kesepakatan atau maksud yang sama dari para pelaku. Jadi pelaku itu sejak awal harus tahu perannya dan tujuannya apa. Nah, tujuan akhirnya inilah apakah mereka menghendaki seseorang tersebut meninggal. Nah, itu yang harus dibuktikan oleh JPU ya, Jaksa Penuntut Umum. Sementara itu, ahli pidana yang dihadirkan terdakwa Kuat Ma'ruf, Muhammad Arif Setiawan, menyoroti tindakan Kuat Ma'ruf menutup pintu rumah sebelum Brigadir Yosua Huta Barat dibunuh. Tindakan itu bisa bermakna sekadar menutup pintu, namun bisa juga bentuk turut serta melakukan tindak pidana sesuai pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang penyertaan. Terkait penyertaan, Arif menyebut harus ada dua pihak yang memiliki kesepakatan bersama atau kesepahaman untuk mewujudkan tindak pidana. Tidak masalah apabila tindak pidananya berbeda-beda. Yang penting pelaku satu dan lainnya punya kehendak sama untuk mewujudkan delik, misalnya pembunuhan. Arif juga menyebut pembuktian kesepahaman ini bisa dilakukan dengan dua cara. Pembuktian pertama bisa dilihat dari sisi luar perbuatannya, dan kedua, kesepahaman yang berkaitan dengan sikap batin. Maka tidak semua orang yang berada di dalam satu tempat ketika itu terjadi satu kejahatan itu berarti turut serta, kan itu. Tergantung dari tadi apakah dari orang yang ada di situ itu terjadi kesepahaman yang sama enggak untuk terjadinya kejahatan tadi. Namun jika pengakuan atau keterangan pelaku tidak bisa didapatkan, Arif menekankan bahwa pembuktian bisa didalami lewat alat bukti lain. Alat bukti tersebut harus bisa menjelaskan sejauh mana keterlibatan pelaku satu dengan pelaku lain. Dengan demikian, kalau alat bukti itu keluar dari itu bisa disebut sebagai alat bukti yang tidak sah. Kalau alat bukti tidak sah berarti harus dikeluarkan sebagai alat bukti sehingga tidak bisa dipakai untuk pertimbangan untuk membuat keputusan yang berupa keputusan pemidanaan seperti yang dimaksud di dalam pasal 183 tadi. Hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan pemidanaan kecuali berdasarkan dua alat bukti yang sah, yang dengan itu hakim yakin bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana itu. Demikian.